Horas. Halo, selamat datang di RHLG Channel. Kali ini kami akan membahas tokoh Batak, seorang jurnalis Tuan Manulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Terima kasih. Digelari Tuan Manulang, seorang jurnalis, cendekiawan dan pendeta pejuang pers nasional dan pahlawan perintis kemerdekaan. Menimba ilmu hingga ke negeri Singa. Dan saat berusia 19 tahun telah menerbitkan Koran Binsar Sinondang Batak 1906. Juga mendirikan organisasi sosial politik Hatopan Kristen Batak HKB, setelah bergaul dengan para pendiri syarikat Islam. Di bawah bendera HKB, ia menerbitkan surat kabar Suara Batak tahun 1919 sampai tahun 1930 untuk menentang penindasan penjajah Belanda lewat pena. Akibat tulisannya, ia dipenjara di Cipinang. Mangihut Mangaraja Hezekiel Manulang digelari Tuan Manulang oleh Gubernur Jenderal Kolonial Belanda karena penampilannya yang menyerupai bangsawan Eropa dan bertutur dalam bahasa Inggris. Pernah menjadi guru dan pensiun dengan pangkat bupati serta terakhir menjadi pendeta yang merintis kemandirian gereja serta ikut mendirikan Huria Kristen Indonesia, HKI. Tidak banyak yang tahu siapa sosok bernama Mangaraja Hezekiel Manulang. Jurnalis dan pendeta yang pahlawan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelopor semangat kemandirian gereja di tanah Batak ini bahkan nyaris tidak dikenali oleh generasi suku Batak kontemporer saat ini. Jangankan mencari informasi tentangnya di internet. Dalam buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, nama MH Manulang terselip entah kemana. Mungkin ini disebabkan orientasi buku sejarah yang lebih mengedepankan pahlawan-pahlawan revolusi kemerdekaan yang berada di Pulau Jawa. Padahal sama seperti perjuangan Sultan Hasanuddin, 1970 Makassar, Patimura, 1817 Ambon, Diponegoro, 1830 Jawa, Imam Bonjol, 1864 Minangkabau, Cikditiro, 1891 Aceh. Perjuangan MH Manulang memimpin anak bangsa melawan penjajahan Belanda menoreh tinta emas dalam sejarah Indonesia. Namun untunglah, setidaknya ada 3 buku yang mengulas lengkap sosok yang belakangan menjadi pendeta ini. Buku yang pertama ditulis oleh Lance Cassells berjudul The Political Life of a Sumatran Residency, Tapanuli tahun 1915 sampai tahun 1940. Buku ini merupakan hasil penelitian Cassells yang dituangkan dalam disertasi untuk menggapai gelar doktor dalam bidang ilmu politik di Yale University tahun 1972. Dalam 2 bab penuh, bab 5 dan bab 6, Cassells mengupas perjuangan MH Manulang, yang dijuluki Cassells, Soekarno Orang Batak, dan organisasi perjuangan politik Hatopan Kristen Batak KHB, yang dipimpinnya. Buku yang kedua ditulis oleh PDT Dr. Jr. Hutauruk berjudul Kemandirian Gereja, buku yang merupakan disertasi doktoral di Jerman. Hutauruk ini lebih spesifik membahas tentang upaya MH Manulang memperjuangkan kemandirian gereja Batak. Sedangkan buku ketiga, yang diluncurkan bertepatan dengan 1 abad kebangkitan nasional, tanggal 28 Mei tahun 2008, merupakan perpaduan dari kedua buku itu ditambah berbagai referensi yang belum pernah diterbitkan. Buku yang termasuk dalam seri sejarah penginjilan di tanah Batak ini ditulis oleh Dr. PTD Sihombing, M.Sc. Espat, yang punya segudang pengalaman di dunia penelitian khususnya sejarah penginjilan di tanah Batak. Berdasarkan uraian dari berbagai sumber termasuk 3 buku itu, kehidupan MH Manulang yang juga disebut Tuan Manulang digambarkan cukup berliku namun diselingi dengan berbagai kesempatan berharga yang menjadikannya pribadi yang diperhitungkan oleh penjajah Belanda. Darah perjuangan membela mereka yang tertindas menetes dari ayah ibunya, Singal Daniel Manulang, dan Catherine Aratua Borusihite. Sebagai anak sulung, lahir tanggal 20 Desember tahun 1887 di Tarutung, MH Manulang turut menyaksikan dan merasakan perjuangan ayahnya sebagai intelijen pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12 melawan penjajah Belanda. Setelah menyelesaikan studi di Sekolah Raja di Narumonda, Porsea, Tapanuli Utara, tahun 1906, di usianya ke-19 tahun, ia menerbitkan Koran Binsar Sinondang Batak BSB. Lewat surat kabar berbahasa Batak itu,
M.H. Manulang mengawali gerakan membuka mata warganya agar memperjuangkan nasibnya. Ia juga mulai mengkritik tindakan pemerintah kolonial Belanda, yang menyakiti jiwa masyarakat dengan rodisstelsel. Pemerintah kolonial di Tapanuli menilai kehadiran Binsar Sinodang Batak merugikannya. Mereka menyerukan agar rakyat tidak berlangganan dan membacanya. Bahkan M.H. Manulang direncanakan akan ditangkap jika terus melakukan provokasi. BSCB pun akhirnya berhenti terbit. Kuatnya tekanan pemerintah kolonial dan petinggi misi Zending. Dengan bijak ia sikapi dengan menyingkir ke Singapura tahun 1907. Sambil mengecap pendidikan di senior Cambridge School, M.H. Manulang memperluas cakrawala pemikirannya sekaligus memberikan semangat baru akan nasib bangsanya. Sekembalinya di tanah air pada tahun 1910, ia dengan sukarela direkrut misi Metodis yang dinilainya lebih demokratis, diangkat menjadi guru, dan sempat membuka beberapa sekolah rakyat misi di Jawa Barat, Cibinong, Cilengsi, Jonggol, Cikemuh dan Cisarua, dan Batavia, Jakarta pinggiran dari tahun 1910 hingga 1916. Pada waktu itu, ia sudah berpandangan, pendidikan untuk semua anak bangsa, semua anak pribumi harus dipintarkan. Kehidupan bermasyarakat dan berpolitik yang ia lalui selama 7 tahun 1910 sampai tahun 1917 di Pulau Jawa, membuat M.H. Manulang cukup matang untuk berjuang melawan kekejaman pemerintah kolonial dan gaya otoriterisme petinggi Zending. Pergaulannya dengan tokoh-tokoh syarikat Islam, H. Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, dan Abdul Muiz telah memberikan manifest baru dalam perjuangan. Dukungan mereka menebalkan tekad M.H. Manulang untuk meninggalkan sekolah Metodis, kembali ke Tarutung, Tapanuli, daerah asalnya. Model organisasi syarikat Islam jualah yang mengilhami M.H. Manulang mendirikan Hatopan Kristen Batak. Hatopan bisa diartikan syarikat pada tahun 1918 di Tapanuli Utara. Dengan tema Hamajuon Bangso Batak dan Patanakohon Hakristenon, mewujud nyatakan kekristenan, organisasi ini segera mendapat sambutan luas. Atas dukungan teman-temannya, Guru Polin Siahaan, Sutan Sumurung Lumban Tobing, dan lain-lainnya, serta tokoh-tokoh Syarikat Tapanuli, HKB berkembang pesat sebagai komunitas yang gigih memperjuangkan perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. M.H. Manulang bersama dengan pemimpin gereja setempat mengadakan pertemuan, rapat-rapat besar, kongres untuk mendesak perbaikan kehidupan dan hubungan yang harmonis antar masyarakat setempat dengan pemerintah Belanda. Di sisi lain, HKB banyak dihujat oleh pemerintah kolonial Belanda dan petinggi Zending Jerman, yang menuduh M.H. Manulang sudah menjual imannya kepada pemeluk agama lain. Mereka yang menghujat tidak menyadari bahwa Hatopan Kristen Batak menjadi poros para nasionalis Indonesia yang karismatis. Perjuangan M.H. menentang penjajah semakin intens setelah pemerintah Belanda, melalui perantaraan kesultanan-kesultanan ciptaannya di daerah Sumatera Timur, membagi-bagi tanah pribumi kepada perkebunan besar tanpa menghiraukan hak rakyat. Tanah dinyatakan milik kesultanan, yang kemudian disewakan kepada Belanda. Pemerintah kolonial itu lalu memberikan konsesi kepada pemodal perkebunan untuk mengolahnya. Rakyat yang ingin menggarap tanah harus menyewa kepada pemilik afdeling. Penguasaan atas tanah ini menyengsarakan rakyat. Padahal, dari tanahlah sumber kehidupan rakyat diperoleh. Akal-akalan itulah yang ditentang oleh M.H. Manulang. Dia menyadarkan, menghimpun dan menyuarakan tuntutan masyarakatnya dengan menerbitkan Surat Kabar Suara Batak pada tahun 1919. Sebagai pemimpin redaksi sekaligus editor, ia menyuarakan semangat anti-kolonialisme yang dapat dilihat pada tulisan berikut, saudara-saudara kita yang menjadi kuli selamanya hidup sebagai kerbau pedati dan kerbau bajak, kena hantam pukul, caci maki dan berbagai siksaan KOM planters toyan-toyan kebun, sejak dari kecil sampai chefnya semua memandang sebagai perkakas yang tidak berperasaan boleh dipengapakan saja. H. Muhammad Said, 1978. Gaya tulisan M.H. Manulang memang bisa dibilang provokatif untuk ukuran masa itu. Ketika Suara Batak pertama kali terbit, surat kabar ini juga sudah langsung menyatakan solidaritasnya dan menyindir pedas penangkapan dan penahanan terhadap para daharahap. Sebagaimana diketahui,
Parada Harahap dikenal sebagai Raja Delikpers dari Sumatera Utara. Ini berkaitan dengan tulisan-tulisan Parada yang banyak terkena persdelik akibat kecaman-kecamannya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Seruan MH Manulang makin provokatif. Dalam tulisan tentang konsesi, Pansur Batu. Pansur Batu adalah areal tanah seluas 1020 bau yang hendak disewakan ERPA kepada pengusaha perkebunan Eropa. Namun masyarakat Pansur Batu menolak menyewakan tanah mereka dan tetap menanami tanah tersebut. Dalam demonstrasi petani yang diorganisir MH Manulang, tanggal 7 Juli tahun 1919, terjadi insiden para demonstran perempuan ditempelengi oleh asisten residen AIPS. MH Manulang kemudian mengklaim insiden itu sebagai penghinaan paling berat bagi bangsa Batak, yang menghormati martabat kaum perempuannya, dan karenanya tidak pernah memukul kaum itu di muka umum. Tulisannya di Suara Batak itu membuat ia terkena delikpers pada bulan Desember tahun 1920. Lah dituduh menimbulkan bibit permusuhan di antara golongan bangsa Hindia, menyerang kehormatan seorang Openbare Ambtenaar asisten residen AIPS, dan sengaja mencaci pemerintah Belanda. Sebelum terkena persdelik pada surat kabar yang dipimpinnya, MH Manulang juga pernah menulis kasus Pansur Batu pada surat kabar Pustaha, yang terbit di Padang Sidempuan. Pada Pustaha edisi tanggal 4 Juli tahun 1919, MH Manulang menulis, "Teman-teman Batak, dengan sangat menyesal saya memberitahukan kepada saudara-saudara, tanah di Pansur Batu di subdistrik Tarutung telah dicuri oleh pengisap darah kapitalis bermata putih. Ada ribuan pohon kemenyan dan ratusan bau lahan yang ditanami padi, milik saudara-saudara kita. Tetapi pemerintah di Tapanuli tidak melarangnya. Sekarang kita mengetahui bahwa pemerintah hanyalah bersandiwara." Lens Cashless, 2001. Gugatannya terhadap insiden Pansur Batu mengantarkannya ke depan pengadilan kolonial di Padang Sidempuan. Dengan tegar, ia membela dirinya sendiri di depan pengadilan dan menggugat penindasan Belanda kepada bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan yang ia kobarkan di depan pengadilan dan semangat anti-kolonialisme membuat ia memprakarsai Persatuan Tapanuli, 1921, dan Persatuan Sumatera, 1922. Ini bertahun-tahun sebelum pelaksanaan Sumpah Pemuda tahun 1928. Pengadilan kemudian memvonisnya hukuman penjara kolonial untuk 3 tahun di pembuangan Nusa Kambangan. Rakyat menyambutnya dengan protes dan demonstrasi di mana-mana. Mereka menulis surat kepada Gubernur Jenderal sampai Ratu Wilhelmina. Rapat-rapat besar diadakan di mana-mana, di alun-alun, di gereja-gereja. Reaksi itu memaksa Belanda mengurangi hukuman menjadi 15 bulan di penjara Cipinang, Jakarta. Suara Batak masih sempat terbit di bawah kepemimpinan Sutan Sumurung, pengganti MH Manulang, yang juga dikenal memiliki sikap anti-kolonialis Belanda. Sama halnya dengan MH Manulang, Sumurung juga terkena delikpers. Ketika Suara Batak pada terbitan 2 dan tanggal 6 Juni mengupas soal konsesi Sioe Banuban dan Pansur Batu, Sumurung kemudian disidang oleh Pengadilan Kerapatan Besar Tarutung pada tanggal 7 Februari tahun 1924. Kemudian diputuskan bahwa Sumurung dihukum 1,5 tahun penjara karena dianggap telah melanggar pasal 207 dan 145 KUHP Hindia Belanda, yaitu memberi rasa malu dan menerbitkan bibit kebencian antara rakyat dan pemerintah. Akibatnya Suara Batak tidak terbit lagi. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1924, MH Manulang kemudian menerbitkan koran baru bernama Persamaan. Kemudian ketika pindah ke Sibolga Persamaan diubah namanya menjadi Perjaturan. Semangat anti-kolonialisme MH Manulang tak pudar walau ia sempat mendekam selama setahun di penjara. Bersama teman-teman seperjuangan ia melaksanakan Kongres Persatuan Tapanuli, tanggal 17 Februari tahun 1924. Kongres menyerukan Dalihan Natolu. Seluruh bangsa Batak bersaudara. Semangat, Dalihan Natolu. Ini merupakan ikrar bersama untuk mengusir penjajah. Organisasi HKB yang dipimpinnya kemudian berubah haluan kepada upaya kemandirian Gereja Batak setelah putusan-putusan HKB sering mendapat mosi dari para pendeta yang mendapatkan tekanan dari Belanda. Bahkan kemudian, pada usia 52 tahun,
Ia menjadi pendeta setelah lebih dulu mengikuti pendidikan kependetaan. Cita-citanya adalah mendirikan gereja Batak Raya yang lepas dari kontrol dan dominasi orang Eropa pada zaman itu. Untuk itu, M.H. Manulang bersama rekan-rekannya, tanggal 1 Mei tahun 1927, mendirikan Huria Kristen Batak, sebagai gereja yang berdiri sendiri. Terus berkembang, tahun 1950 berubah menjadi HKI, Huria Kristen Indonesia, yang berkantor pusat di Pematang Siantar. Gerak perjuangan M.H. Manulang dalam usia senjanya masih berlanjut di zaman pendudukan militer Jepang dan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, M.H. Manulang sempat dipenjara selama 1,5 tahun dengan tuduhan tidak mau bekerja sama. 2 tahun kemudian dalam usaha Jepang menarik simpati rakyat, M.H. Manulang dibebaskan. Telah diangkat sebagai Kepala Penerangan Tapanuli, sampai proklamasi kemerdekaan. Ia kemudian menjalani masa pensiun penuh dengan pangkat bupati pada usia 70 tahun. Pengabdian dan perjuangan M.H. Manulang dikukuhkan oleh pemerintah RI pada tanggal 2 Oktober tahun 1967 sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Hari-hari terakhirnya terus diabdikan dalam kegiatan gerejani. Setelah menerima upacara perjamuan kudus di Rumah Sakit PGI Cikini tempat ia dirawat, M.H. Simanulang menghadap Allah di surga, tanggal 20 April tahun 1979. Meski berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, M.H. Manulang memilih dibaringkan di samping istrinya dan pusara ibunda dan bapaknya Singal Manulang, prajurit setia Sisingamangaraja 12 di Huta Bangunan Peana Jagar, Sihulu Ompu, Silindung, Tarutung. Ia meninggalkan 5 orang putra, 4 orang putri dengan 105 orang cucu, 126 orang buyut dan 6 cicit. Puan Manulang, Pemret Suara Batak tahun 1919 sampai tahun 1930. Suara Batak perlawanan terhadap kolonialisme Belanda lewat media jurnalisme juga terjadi di Tarutung. Tokohnya M.H. Mangaraja Heskil Manulang. Pada tahun 1919, ia menjadi pimpinan redaksi sekaligus editor surat kabar Suara Batak. Bertindak sebagai penerbit adalah Perkumpulan HKB, Hatopan Kristen Batak. M.H. Manulang selain menjabat sebagai pimpinan redaksi Suara Batak, juga dikenal sebagai salah seorang pemimpin rakyat di Tarutung. Suara Batak lahir sebagai reaksi terhadap rencana pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1916 telah menyetujui untuk menyerahkan konsesi perkebunan besar asing di wilayah Tapanuli Utara. M.H. Manulang tidak menginginkan tanah-tanah yang masih kosong di Tapanuli Utara untuk ditanah-delikan kepada para pemodal asing. Perasaan anti-kolonialisme M.H. Manulang sangat tajam sebagaimana dapat dilihat pada kupasan berikut. Saudara-saudara kita yang menjadi kuli selamanya hidup sebagai kerbau pedati dan kerbau bajak, kena hantam pukul, cuci maki dan berbagai siksaan kaum planters toyan-toyan kebun, sejak dari kecil sampai chefnya semu memandang sebagai perkakas yang tidak berperasaan boleh dipengapakan saja. H. Muhammad Said, 1978. Gaya tulisan M.H. Manulang memang bisa dibilang provokatif untuk ukuran masa itu. Barangkali ini juga sekaligus juga cerminan dari tipologi masyarakat Batak yang kalau bicara biasanya lugas tanpa tedeng aling-aling. Ketika Suara Batak pertama kali terbit, surat kabar ini juga sudah langsung menyatakan solidaritasnya dan menyindir pedas penangkapan dan penahanan terhadap Parada Harahap. Sebagaimana diketahui, Parada Harahap dikenal sebagai Raja Delik Pers dari Sumatera Utara. Ini berkaitan dengan tulisan-tulisan Parada yang banyak terkena pers delik akibat kecaman-kecamannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sewaktu tinggal di Sibolga dan memimpin harian Sinar Merdeka, Parada terkena sebanyak 12 kali pers delik. Sebelum terjun ke jurnalistik, Parada pernah bekerja sebagai kerani pada perkebunan Sungai Dadap, milik HAP. MIJ pada kantor besar Bunut, Kisaran. Karena dinilai cakap dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam tempo 2 tahun gaji Parada naik dari F10 menjadi F100. Itu artinya naik hampir 10 kali lipat. Dalam bukunya, Pers dan Jurnalistik, yang sebagian merupakan autobiografinya, Parada menuturkan antara lain bahwa, suatu hal yang menarik hati administrator, adalah kerasnya ingatan saya.
Hafal di kepala saya nama-nama dan tempo kontraknya 3.000 kuli laki-laki dan perempuan. Walau menempati posisi yang menguntungkan secara ekonomi, namun Parada tidak bisa menutupi mata hatinya tentang penderitaan para kuli kontrak. Oleh karena itu pada suatu waktu Parada mengirimkan surat pembaca yang berisi tentang nasib para kuli kontrak tersebut ke pewarta Delhi, surat kabar yang ia langgani. Namun Parada tidak menduga kalau surat itu oleh pihak redaktur pewarta Delhi dijadikan tajuk karangan dengan inisial P. Sejak itu Parada menjadi terpicu untuk aktif menulis di pewarta Delhi. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1919, Parada Harahap menerbitkan surat kabar Sinar Merdeka di Sibolga. Tahun 1922 Parada Harahap kemudian hijrah ke Jakarta dan tahun 1926 ia kemudian menerbitkan surat kabar Bintang Timur yang terkenal itu. Suara Batak menulis, Kandang Kuda Asisten Residen lebih cantik dari Bowie. Dalam edisi perdananya, Manulang juga menulis sebuah manifesto yang mencerminkan sikap anti-kolonial sekaligus tumbuhnya kesadaran akan rasa nasionalismenya, yang kerap dicampur baurkan dengan bangsa Tapanuli, sebagaimana masa kini merupakan masa perubahan, pergerakan dan konflik yang ditujukan untuk mencapai hak-hak asasi manusia, persamaan hak, hak nasional. Perkumpulan-perkumpulan muncul di mana-mana yang tujuannya untuk mencapai kemerdekaan dan kehidupan yang baik. Perkumpulan-perkumpulan bangsa kita bermunculan bak jamur musim hujan. Dalam perjalanan waktu, bahwa bangsaku, bangsa Batak, telah mulai mengerti arti solidaritas. Bukankah begitu? Garis miring titik-titik. Saudara-saudaraku, lihatlah tanah kita yang disewakan oleh Gubernur Jenderal kepada para kapitalis karena kita tidak mengerjakannya. Tanah kita itu menghasilkan untung besar. Semua pemegang saham Eropa dan Amerika dengan gembira membagi-bagi keuntungan yang berlipat ganda. Lance Castle, 2001. Pada bulan Desember tahun 1920, Manulang terkena delik pers ketika Suara Batak memuat tulisan tentang konsesi Pansur Batu. Pansur Batu adalah areal tanah seluas 1020 bau yang hendak disewakan Erfah kepada pengusaha perkebunan Eropa. Namun masyarakat Pansur Batu menolak menyewakan tanah mereka dan tetap menanami tanah tersebut. Akibatnya sebanyak 12 orang pemimpin rakyat ditahan selama 12 hari dan disuruh membayar denda F10 karena dituduh sebagai dalang yang mempengaruhi rakyat Pansur Batu melawan kebijakan pemerintah Belanda. Sebelum terkena pers delik pada surat kabar yang dipimpinnya, MH. Manulang juga pernah menulis kasus Pansur Batu pada surat kabar Pustaha, yang terbit di Padang Sidempuan. Pada Pustaha edisi tanggal 4 Juli tahun 1919, MH. Manulang menulis, teman-teman Batak, dengan sangat menyesal saya memberitahukan kepada saudara-saudara, tanah di Pansur Batu di subdistrik Tarutung telah dicuri oleh pengisap darah kapitalis bermata putih. Ada ribuan pohon kemenyan dan ratusan bau lahan yang ditanami padi, milik saudara-saudara kita. Tetapi pemerintah di Tapanuli tidak melarangnya. Sekarang kita mengetahui bahwa pemerintah hanyalah bersandiwara. Lance Castle, 2001, Manulang sendiri akhirnya dihadapkan ke Rat Van Justisi, Pengadilan Tinggi Padang. Sesudah perkarasanya diproses selama kurang lebih setahun oleh Rat Van Justisi, Manulang kemudian diputuskan untuk menjalani hukuman kurungan selama setahun di penjara Cipinang, Jakarta. Pengganti Manulang adalah Sutan Sumurung, yang juga dikenal memiliki sikap anti-kolonialis Belanda. Sama halnya dengan Manulang, Sumurung juga terkena delik pers. Ketika Suara Batak pada terbitan 2 dan tanggal 6 Juni mengupas soal konsesi Siwai Banuban dan Pansur Batu. Sumurung kemudian disidang oleh Pengadilan Kerapatan Besar Tarutung pada tanggal 7 Februari tahun 1924. Kemudian diputuskan bahwa Sumurung dihukum 1,5 tahun penjara karena dianggap telah melanggar pasal 207 dan 145 KUHP Hindia Belanda, yaitu memberi rasa malu dan menerbitkan bibit kebencian antara rakyat dan pemerintah. Tanggal 5 Juni tahun 1924, Residen Sibolga memperteguh putusan rapat, dan setelah gerasi Sumurung ditolak Gubernur Jenderal Hindia Belanda, maka pada tanggal 27 Oktober Sumurung dibawa ke Sibolga untuk menjalani hukumannya. Akibatnya Suara Batak tidak terbit lagi. MH Manulang sendiri sekeluar dari penjara Cipinang pada tahun 1924.
Kemudian menerbitkan koran baru bernama Persamaan. Kemudian ketika pindah ke Sibolga Persamaan diubah namanya menjadi Perjaturan. Semangat anti-kolonialisme MH. Manulang rupanya tak pudar walau ia sempat mendekam selama setahun di penjara. Perjaturan edisi tanggal 9 Juli tahun 1925, Subagijo IN, 1981, misalnya dalam tajuknya di halaman muka menulis, Dr. Adam memukul wanita Tionghoa. Tetapi oleh pengadilan dinyatakan bebas seorang jonggos memegang tangan seorang noni. Tanpa meninggalkan bekas apa-apa, kecuali hanya disangka hendak berbuat kurang baik terhadap noni itu. Dijatuhi hukuman 8 bulan penjara korupsi yang dilakukan pejabat kulit putih sampai puluhan bahkan ratusan ribu gulden. Hukumannya hanya separuh dari apa yang tercantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang kepala negeri menyelewengkan 100 gulden diganjar hukuman sekian tahun, di manakah keadilan? Persamaan dan kemanusiaan yang disebut undang-undang akan berlaku sama rata dalam keadilan. Harian Analisa. Sumber, suaratapian.com. Hojot Marluga. Informasi yang kami rangkum tentu sangat jauh dari kata lengkap akan tetapi semoga para pendengar sekalian mendapat sedikit pengetahuan dari apa yang kami sampaikan. Sekian dan Mauliate, Horas.